Tadi udah record tapi nggak kepencet record suaranya, anjir. Nah, ulang lagi ya. Nah, jadi buat apa namanya? UAS Pasopan tuh pertama buat halaman registrasi nih yang bekas UTS. Terus buat halaman login. Buat halaman login kan ini udah misalkan daftar nih. Halaman login. Out. Salah. Out. Nah, ini buat halaman login. Terus buat tabel user di database. Nah, ini dibuat baru. Kan kemarin tuh tabel tuh cuma ada 4 ya. Dibuat lagi tabel user. Isinya apa? Isinya user ID, username, sama password. Terus username sama password bisa dipakai data dari registrasi tadi. Nah, ini jadi gini. Kalau misalkan kita registrasi, kan ada nick nih, ada data nick, nama lengkap, nomor handphone, email. Nah, ini tuh bisa dipakai buat username sama password tadi. Kalau gua pakai username-nya tuh pakai nama, terus si passwordnya tuh si username-nya pakai nama, terus si passwordnya tuh pakai email, bebas sebenarnya. Kan kalau misalkan kita login Sakti nih, si username-nya tuh pakai nomor HP sama nick, nah itu bebas aja sebenarnya. Yang penting apa? Yang penting ngambil datanya dari form registrasi yang ini nih. Kita misalkan buat baru nih, sekarang ini gak ada kan ya, sebelumnya misalkan siapa nih, si Gon misalkan, salah, Gon, terus nicknya 6 12 16, oke, 6 12, emailnya gun@m.com, KSP pilih close ya. Oke, daftar. Nah, sebelum itu, nah ini kan ya, setelah registrasi dialihkan ke halaman login. Jadi sudah registrasi itu nih, daftar tuh langsung ke halaman login tadi yang udah dibuat. Misalnya daftar, oke, langsung masukkan ya. Nah gitu, harus gitu ya. Harus masuk, udah daftar tuh harus masuk ke halaman login. Nah ini, kan tadi si Gon belum ada nih. Kita refresh nih. Si Gon ada kan nih di tabel calon pendaftar. Juga ada di user. Si Gon tuh masuk langsung ke user tuh. Gon, username-nya Gon, terus si passwordnya email. Nah, ini kenapa kayak gini? Ini tuh enskripsi. Nah, ini tugas yang selanjutnya. Passwordnya tuh harus dienskripsi. Jadi passwordnya doang dienskripsi. Pakai apa? Kemarin pas sopan pakai ini nih. Password hash. Jadi otomatis lah dari CI-nya gitu udah dienskripsi. Nah, gitu. Udah itu buat halaman dashboard. Nah, ini kita masuk nih. Pakai si Gon. Gon tadi username-nya tuh kan Gon. Username-nya Gon, terus password-nya tuh email. Bebas ya. Username sama password-nya mau ngambil dari mana itu mah. Mau dari nomor handphone, nick, mau dari email, nama lengkap, bebas lah. Gak nentuin pasopannya juga gitu. Again, nah ini buat halaman dashboard.
Sudah buat halaman dashboard tuh, buat validasi username akses gitu. Kan tadi tuh ada loginnya dulu kan ya, ada login. Nah kalau misalkan buat halaman login, ini tuh harus validasi dulu sebelum ke halaman dashboard tuh. Sebelum ke halaman dashboard tuh harus validasi dulu, jadi nggak asal misalkan tadi asal aja lah gitu. Nah nggak asal gini asal masuk, jadi harus ada validasi dulu apakah si username sama passwordnya tuh ada di database gitu. Kalau nggak ada ya nggak boleh masuk gitu, simple lah ya. Salah gon@m.com. Nah jadi kalau misalkan ada di database kan si Gon tadi udah daftar ya, jadi bisa masuk gitu. Jadi nggak bisa asal masuk lah, harus ada validasi dulu gitu. Terus buat tabel yang nampung data pendaftar. Nah ini tabel yang nampung data pendaftar, jadi setiap kali ada yang daftar baru gitu masuk ke tabel ini. Pertama masuk ke database, nah yang ini masuk ke database kan, nah, masuk ke database, terus masuk juga ke dashboard, ke tabel yang ini nih, dashboard di tabel yang ini. Misalkan kita bikin lagi nih, kan localhost, registrasi sakti, public, registrasi. Misalkan kita daftar baru nih 4, 8, 12, 16. Terus namanya si ini siapa ya namanya? Moon. Rekomendasian Moon. Oke. Sini juga 12. Terus ininya moon@m.com. Ininya TRKJ. Itu tidak daftar. Oke. Kan si Moon nih udah daftar nih. Si Moon tuh daftar. Pertama masuk ke database. Gak ada si Moon kan. Press masuk ke database. Nah ini mah udah kan ya, kemarin pas UTS masuk ke database, terus juga dibikinin user, masuk juga ke tabel user Moon. Terus satu lagi masuk ke tabel yang ini nih. Gak ada kan Moon nih awalnya tuh, kita refresh. Mana? Ini ada nih Moon langsung ya. Jadi masuk ke database, masuk juga ke tabel pendaftar ya, ke halaman dashboard di tabel pendaftar gitu. Di sini tuh jadi fungsinya tuh sebenarnya buat lihat yang ada di database, tapi kan masa setiap kali si admin tuh mau lihat yang ada daftar yang enggak, harus masuk dulu ke database kan ya. Jadi dibikinin halaman dashboard yang isinya tuh tabel para pendaftar, terus tambahkan lagi kolom status di database. Nah kan kemarin pas sopan tuh ini nih streamingnya ada opsi tuh ada diterima ada ditolak. Nah bebas sebenarnya mau, kalau gua dibikin lagi tabel statusnya, baru opsi status di sini tuh buat tadi ditolak sama diterimanya. Kalau misalkan opsi ada hapus sama ada edit. Nah, kita balik lagi lah ke tugasnya. Tambahkan lagi kolom status di database. Nah, status di database. Tambahin di calon pendaftar. Nah, kan dulunya tuh pas UTS tuh nggak ada kolom status nih.
tambahin kolom status. Nah, ya fungsinya buat apa? Fungsinya buat nerima status yang ini. Kalau misalkan kita Simun nih, Simun gak ada isinya kan di database nih. Mun, statusnya kosong. Misalkan Simun diterima, enggak, gini sih, sini nih. Diterima, simpan. Nah, diterima kan Simun tuh ya. Kan ini masih kosong nih, kita refresh. Udah kan. Nah, jadi kolom status tuh buat nerima status yang ada di sini nih. Di halaman dashboard. Terus buat fungsi edit. Nah, ini kan fungsi edit. Nah, kalau kemarin pas open si fungsi editnya itu nyambung ke bukan nyambung sih. Apa namanya? Sama lah gitu. Kehubung. Ngegabung. Ngegabung di sini nih. Pas dipencet tuh dia ada fungsi editnya. Fungsi editnya tuh kayak gimana? Pas dipencet tuh. Nah, bisa ngedit lah. Bisa ngedit nama lengkap, bisa ngedit nomor handphone, bisa ngedit tadi ya data-data calon pendaftarnya gitu. Misalkan si Jun tuh katanya program studinya tuh mau pindah ke BD. Kita ganti jadi BD nih. Jadi 1. Oke. Nah, kita pastikan dulu di database siapa si Jun dari itu kan ya. Si Jun tuh enggak ada di sini mah. Ada di program studi. Nah gitulah, gak ada tapi. Nah, gak harus diganti ini mah, kelihatan. Soalnya beasiswa aja nih, beasiswa mana si Jun? Beasiswa kan di sini tidak nih. Di sananya apa? Si Jun tidak sama. Kita misalkan edit, nah fungsi edit jadi iya, simpan, refresh. Jadi ya di sininya, terus di sininya masih tidak, kita refresh. Jadi iya gitu. Jadi fungsi tombol edit tuh ya buat ngedit data gitu. Nah di sini juga pasokannya juga gitu kemarin streamingnya tuh ada tombol edit. Terus nggak tahu nih yang hapus. Ini mah bebas sebenarnya, opsional lah. Kalau yang hapus mah nggak ada soalnya di kemarin pasokan kalau gak salah ya. Tapi kalau amannya aja lah, bikin aja tombol hapus ini. Jadi kalau misalkan dihapus tuh ya nggak hapus lah datanya. Misalkan nih si John kita hapus, ini mau belum berfungsi aja. Udahlah gitulah pokoknya. Buat fungsi edit, terus buat tombol logout, terakhir buat tombol logout. Nah ini logout. Jadi nah sekalian opsional kayaknya ini mah. Kalau misalkan kita akses lagi si halaman login, nggak bisa. Nah ini tuh ada session kalau misalkan ya bahasanya lah gitu. Session. Jadi si session tuh gunanya buat itu kalau misalkan kita udah login nggak bisa akses ke login lagi. Nah kalau misalkan logout, kalau misalkan belum login kita akses dashboard nggak bisa, sama gitu. Opsional kali ya, nggak tahu sih. Nah gitu, terakhir buat logout. Nah terus tampilannya dari mana? Nah tampilannya dari mulai ini halaman login, terus dari mulai halaman login, terus halaman dashboard, itu ngambil dari admin LTI semuanya ngambil dari admin LTI. Nah misalkan login kemarin itu loginnya di mana ya?
Nah ini dari sini bisa nih. Oh bener. Nah, ini di out ada login. Nah ini bisa milih nih. Ada login yang ini. Ada juga yang ini. Nah bisa milih. Oh yang mana? Kalau gue yang kemarin yang ini nih. Nah tinggal dihapus-hapus aja ininya nih. Si ininya nih. Sini. Hapus aja. Hapus-hapusin aja gitu. Nah milih. Jadi panel login. Halaman loginnya dari admin LTI. Terus apa namanya? Si ini nih tampilan ininya dari admin LTI. Nah ini pakai yang nih ada di layout option, terus ada pick sidebar. Mana nih? Nah ini namanya juga masih pick sidebar anjir. Gitu ya. Oh. Si ininya dihilangin. Oh, si pinggir-pinggirannya dihilangin, cuma nyisain satu. Ya nurutin aja kayak pasokan gitu sebenarnya ini tuh. Oh, pasokan juga. Cuma ada satu. Nah gitu. Sininya dihilangin. Terus sisain dashboard. Si dashboardnya tuh diganti jadi channel pendaftar namanya. Terus ininya pakai ini nih. Oh, pendaftar. Ini pixel layout diganti jadi pendaftar. Nah ini tabelnya dari mana? Sama juga dari admin LTI. Nih ada nih tabel. Nah ini simple tabel. Nah bisa milih mana aja. Sama semuanya juga nih. Ini mah ada nomornya di bawah, ini mah nomornya di atas, ini mah hitam putih gini nih. Ini mah ya simple lah gitu. Yang ini nggak ada tambahan nomor sama ini warna-warna kayak gini. Nah gitu doang nggak? Buat UAS yang pasokan. Oke, terima kasih.